Hai Quickers, selamat datang kembali di Quick Tech ID, inti teknologi tanpa basa-basi. Pernahkah kalian memperhatikan kenapa file Microsoft Word kadang memiliki ekstensi doc, tapi di versi lain justru berubah menjadi docx? Atau mungkin kalian bertanya-tanya, apa sebenarnya perbedaan mendasar antara PDF dengan file teks biasa seperti TXT? Di episode kali ini, kita akan membahas berbagai jenis file dokumen populer, mulai dari yang paling sederhana seperti teks polos, hingga format modern yang dipakai untuk e-book, laporan resmi, hingga presentasi. Tujuannya, supaya kalian memahami fungsi spesifik dari masing-masing format dan bisa memilih yang paling tepat sesuai kebutuhan. Menariknya, banyak format dokumen modern ternyata bukan benar-benar baru. Ada yang sebenarnya cuma turunan langsung dari file teks biasa, dan ada juga yang sejatinya hanya kumpulan file yang dikompres, mirip format zip. Penasaran format apa saja yang Mimin maksud? Langsung saja kita mulai dari jenis file yang paling sederhana. File dokumen paling sederhana, TXT. Jenis file dokumen paling sederhana adalah TXT atau plain text file. TXT hanya berisi kumpulan karakter teks tanpa informasi tambahan tentang gaya penulisan seperti huruf tebal, warna, atau tata letak. Karena sifatnya polos, ukuran file TXT biasanya sangat kecil, seringkali hanya beberapa kilobyte. Keunggulan paling utama dari file TXT adalah kompatibilitas universal. Hampir semua sistem operasi, baik Windows, macOS, Linux, maupun Android dan iOS, bisa membuka file TXT tanpa perlu software tambahan. Misalnya, di Windows ada aplikasi Notepad, di macOS ada TextEdit, dan di Linux hampir semua text editor bisa membacanya. Inilah sebabnya TXT sering digunakan sebagai catatan ringan, file instruksi, kode program, hingga konfigurasi sistem. Dari sisi teknis, TXT sebenarnya hanya menyimpan kode karakter, biasanya dalam standar ASCII atau UTF-8. ASCII mampu mempresentasikan 128 karakter dasar, sementara UTF-8 lebih modern karena mendukung hampir semua simbol dan bahasa di dunia. Jadi, ketika kita menyimpan sebuah file TXT, komputer sebenarnya hanya menyimpan urutan angka biner yang mewakili huruf dan simbol. Keterbatasan utamanya adalah tidak ada metadata visual, artinya semua teks ditampilkan polos tanpa format, sehingga tidak cocok untuk laporan resmi atau dokumen yang membutuhkan struktur tabel atau grafik. Fun fact, meskipun terlihat sederhana, banyak format file modern pada dasarnya hanyalah teks biasa dengan aturan khusus. Misalnya, HTML untuk halaman web, CSV untuk tabel data, atau bahkan file konfigurasi dengan ekstensi .ini atau .json. Kalau dibuka di text editor, isinya tetap bisa dibaca manusia, karena pada dasarnya, semua itu adalah turunan dari plain text. Oh iya, sebelum lanjut, Mimin mengucapkan terima kasih untuk Putri Tanjung atas saweran yang diberikan. Ini adalah saweran yang pertama Mimin dapat, jadi Mimin sangat excited about it. Terima kasih juga buat kalian semua yang udah dukung lewat like, comment, hype, share, subscribe, bahkan sempat ada yang nyariin Mimin gara-gara Mimin lama nggak upload. Menurut Mimin, kalian sangat luar biasa. Oke, kita lanjut ke pembahasan. File dokumen word processor. Yang pertama ada doc. Salah satu format dokumen yang paling dikenal adalah doc, kependekan dari dokumen file, buatan Microsoft. Format ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1983, bersamaan dengan versi awal Microsoft Word. Berbeda dengan TXT yang hanya menyimpan teks polos, doc mampu menyimpan teks dengan styling, seperti huruf tebal, miring, warna, serta elemen kompleks lain seperti tabel, gambar, dan grafik. Secara teknis, doc adalah format proprietary, artinya spesifikasi internalnya lama tidak dibuka ke publik, sehingga hanya Microsoft Word yang bisa membaca dan menulis format ini dengan sempurna. Software lainnya seperti WordPerfect, OpenOffice, atau LibreOffice memang bisa membaca file doc, tapi hasilnya kadang tidak konsisten. Misalnya layout berubah, tabel berantakan, atau font tidak sesuai. Dari sisi ukuran, file doc cenderung lebih besar dan berat dibandingkan dengan format modern. Hal ini karena data diformat menggunakan struktur biner kompleks, bukan berbasis teks terkompresi. Konsekuensinya, penyimpanan menjadi boros, dan transfer file di era internet lambat sering terkendala. Meski begitu, selama hampir 2 dekade, file doc menjadi standar de facto dokumen digital di dunia bisnis, pendidikan, hingga pemerintahan. Hampir semua laporan resmi, skripsi, atau surat elektronik formal di era 90-an sampai awal 2000-an ditulis menggunakan format ini. Fun fact, karena sifatnya proprietary, banyak perusahaan software saat itu melakukan reverse engineering terhadap format doc supaya bisa kompatibel dengan Microsoft Word. Inilah salah satu alasan mengapa dunia open source kemudian mendorong lahirnya standar alternatif seperti ODT yang lebih terbuka. Yang kedua, ada docx. Pada tahun 2007, Microsoft memperkenalkan format baru bernama docx, menggantikan format doc sebagai standar dokumen Word modern. Perubahan ini bukan sekedar penggantian nama, tapi juga perbedaan besar dari sisi teknologi penyimpanan data. Berbeda dengan doc yang berbasis biner atau tertutup, docx menggunakan standar Office OpenXML.
Secara teknis, docx adalah file zip yang berisi kumpulan file XML dan folder internal. Di dalamnya terdapat file khusus untuk menyimpan teks, styling gambar, dan metadata dokumen secara terpisah. Dengan cara ini, file menjadi lebih ringan, terstruktur, dan mudah diproses lintas platform. Kelebihan utamanya ada 3. Pertama, ukuran file lebih kecil karena data dikompresi otomatis. Kedua, format ini lebih robust. Artinya, kalau ada file rusak di dalam paket zip, sebagian besar isi dokumen masih bisa diselamatkan. Yang ketiga, karena berbasis XML, file docx lebih mudah dipahami dan dimodifikasi oleh aplikasi lain, sehingga mendukung interoperabilitas. Docx juga lebih aman dibanding pendahulunya. Microsoft menambahkan dukungan Digital Right Management atau DRM, enkripsi, dan opsi proteksi kata sandi untuk mengamankan dokumen. Fun fact, kalau kalian mengganti ekstensi docx menjadi zip, lalu mengekstraknya, kalian bisa melihat isi strukturnya secara langsung. Mulai dari file XML yang menyimpan teks, hingga folder media yang berisi gambar yang disisipkan ke dokumen. Hal ini membuat docx bukan hanya format dokumen, tapi juga semacam paket arsip yang dirancang cerdas. Dengan segala kelebihannya, docx kini menjadi standar global untuk dokumen pengolahan kata, baik di Microsoft Word maupun aplikasi lain yang kompatibel. Bahkan, banyak lembaga resmi dan institusi pendidikan yang secara eksplisit hanya menerima dokumen dalam bentuk format docx. Yang ketiga, ada ODT. Selain docx, ada juga format alternatif yang bersifat open standar, yaitu ODT atau Open Document Text. Format ini diperkenalkan oleh organisasi OASIS pada pertengahan 2000-an dan diadopsi secara luas oleh aplikasi open source seperti LibreOffice Writer dan Apache OpenOffice. Secara teknis, ODT mirip dengan docx karena sama-sama berbasis XML yang dikompresi ke dalam paket zip. Bedanya, ODT tidak bergantung pada Microsoft, melainkan mengikuti standar terbuka yang disebut Open Document Format atau ODF. Hal ini membuat ODT menjadi pilihan utama di komunitas open source dan banyak digunakan di sistem operasi Linux. Kelebihan ODT adalah transparansi dan kebebasan. Karena spesifikasinya terbuka, siapapun bisa membuat software yang kompatibel tanpa harus membayar lisensi ke vendor tertentu. Inilah sebabnya, di dunia pemerintahan dan lembaga publik di beberapa negara Eropa, ODT sering dipakai sebagai format resmi untuk menjamin akses jangka panjang. Namun, ada kekurangannya juga. Meskipun Microsoft Word bisa membuka ODT, kompatibilitasnya bisa tidak sempurna. Seringkali terjadi perbedaan tampilan, misalnya layout bergeser, tabel berantakan, atau font tidak konsisten. Fun fact, karena ODT berbasis standar terbuka, format ini dianggap lebih future-proof dibanding format proprietary. Bahkan, ada arsip digital jangka panjang yang secara resmi menyarankan penggunaan ODT agar dokumen bisa tetap diakses puluhan tahun ke depan, tanpa khawatir terkunci oleh vendor tertentu. File dokumen universal. Yang pertama ada PDF. Salah satu format dokumen paling universal di dunia adalah PDF, singkatan dari Portable Document Format. Format ini pertama kali diperkenalkan oleh Adobe pada tahun 1993 dengan tujuan sederhana tapi penting, yaitu memastikan dokumen tampil sama persis di semua perangkat, tanpa tergantung pada software, font, atau sistem operasi tertentu. Secara teknis, PDF menyimpan dokumen dalam bentuk deskripsi halaman. Setiap huruf, gambar, dan elemen tata letak diperlakukan seperti objek grafis yang posisinya sudah terkunci. Inilah sebabnya, setiap kita membuka file PDF di komputer, tablet, atau ponsel, tampilannya akan identik. Kelebihan PDF adalah stabilitas dan keamanannya. Format ini mendukung enkripsi, tanda tangan digital, dan proteksi kata sandi, sehingga banyak dipakai untuk dokumen resmi seperti kontrak, formulir, e-book, hingga surat elektronik legal. PDF juga mendukung embedded font dan gambar resolusi tinggi, sehingga tampilannya konsisten. Namun, ada kekurangan yang perlu diperhatikan. PDF pada dasarnya didesain sebagai format final, bukan untuk pengeditan. Mengubah isi PDF jauh lebih sulit dibandingkan file Word atau ODT, butuh software khusus, dan seringkali hasilnya tidak sefleksibel dokumen pengolahan kata. Fun fact, sejak tahun 2008, PDF resmi dijadikan standar terbuka internasional atau ISO 32000. Jadi, meskipun awalnya dikendalikan oleh Adobe, sekarang siapapun bisa membuat software pembaca atau penulis PDF tanpa harus bergantung pada Adobe Reader. Hal ini membuat PDF bertahan lama sebagai format universal. Yang kedua ada RTF. Selain PDF, ada juga format dokumen universal lain yang lebih ringan, yaitu RTF, singkatan dari Rich Text Format. Format ini diperkenalkan oleh Microsoft pada tahun 1987 dengan tujuan membuat dokumen teks yang bisa dipindahkan antar sistem operasi dan aplikasi tanpa kehilangan elemen pemformatan dasar. Secara teknis, RTF menyimpan dokumen dalam bentuk kode teks dengan tag khusus untuk menandai elemen seperti huruf tebal, miring, ukuran font, atau warna.
Karena berbasis teks, file RTF bisa dibuka dan dibaca di berbagai aplikasi, bahkan dengan teks editor biasa, meski tampilannya hanya berupa kode. Kelebihan utama RTF adalah kompatibilitas dan lintas platform. Hampir semua aplikasi pengolah kata, baik Windows, macOS, maupun Linux, mendukung format ini. Karena itu, RTF dulu sering dipakai untuk bertukar dokumen sederhana sebelum docx menjadi standar. Namun keterbatasannya cukup jelas. RTF hanya mendukung styling dasar sehingga tidak bisa menyimpan elemen kompleks seperti tabel rumit, grafik, atau objek multimedia. Dibandingkan dengan docx atau PDF, RTF jauh lebih terbatas. Fun fact, meskipun sekarang jarang dipakai, sistem email lama dan beberapa aplikasi lawas masih menggunakan RTF untuk memastikan dokumen tetap bisa dibuka meski software penerima berbeda. Bisa dibilang, RTF adalah jembatan awal menuju era dokumen lintas platform. File dokumen khusus dan populer. Yang pertama ada XLS atau SLSX. Selain file pengolah kata, ada juga format dokumen yang berfokus pada data dan perhitungan, yaitu XLS atau SLSX, format spreadsheet dari Microsoft Excel. Format XLS pertama kali diperkenalkan pada tahun 1987. XLS dengan cepat menjadi standar bisnis untuk keuangan, akuntansi, dan manajemen data. Kemudian pada tahun 2007, Microsoft mengganti format default Excel menjadi SLSX, mengikuti konsep yang sama seperti docx. Kelebihan Excel bukan hanya sekedar tabel, tapi juga kemampuan dalam perhitungan otomatis, pivot tabel, grafik interaktif, hingga penggunaan makro dengan Visual Basic for Application atau VBA. Karena fleksibilitas ini, Excel bahkan sering digunakan sebagai mini database atau aplikasi manajemen data di perusahaan. Fun fact, meskipun Excel dirancang untuk spreadsheet, dalam prakteknya, banyak orang yang menggunakan untuk hal-hal yang unik, mulai dari menyusun jadwal, membuat game sederhana, bahkan membuat karya seni digital berbasis sel. Yang kedua, ada PPT atau PPTX. Selain Word dan Excel, salah satu format file yang paling sering kita jumpai dalam dunia kerja dan pendidikan adalah PowerPoint Presentation, dengan ekstensi PPT untuk versi lama dan PPTX untuk versi baru. Sejak tahun 2007, Microsoft mengganti PPT menjadi PPTX berbasis standar Office Open XML. Artinya, isi file ini tidak lagi berupa biner mentah, tetapi kumpulan XML yang dikompresi dalam format zip. Dengan pendekatan ini, PowerPoint lebih efisien dalam penyimpanan, mudah diperbaiki jika rusak, dan lebih kompatibel dengan software lain. Contoh nyatanya, bayangkan presentasi kuliah atau meeting kantor yang berisi 50 slide dengan gambar dan animasi. Versi PPT biasa bisa mencapai ukuran puluhan megabyte, sedangkan versi PPTX dengan teknologi kompresi bisa menyusut hingga setengahnya tanpa mengurangi kualitas. Yang ketiga ada ODS dan ODB. Selain file XLSX dan PPTX, ada juga dua format populer dari ekosistem Open Document, yaitu ODS dan ODB. ODS atau Open Document Spreadsheet adalah format standar terbuka untuk file spreadsheet. Fungsinya mirip dengan Microsoft Excel, tapi berbasis open source. ODS banyak dipakai di LibreOffice Calc dan OpenOffice. Format ini mendukung tabel, formula, grafik, dan bisa dibuka di berbagai aplikasi tanpa terkait lisensi. Sementara itu, ODB atau Open Document Presentation adalah format presentasi dalam standar yang sama. Fungsinya mirip dengan PowerPoint, bisa menampung slide dengan teks, gambar, animasi, maupun grafik. ODB biasanya digunakan di LibreOffice Impress. Keduanya dipilih karena interoperabilitas dan kompatibilitas jangka panjang. Walaupun secara tampilan mungkin tidak sehalus format Microsoft Office, ODS dan ODB sering dipakai di institusi pemerintah, pendidikan, dan organisasi yang mengutamakan standar terbuka. Singkatnya, ODS dan ODB adalah alternatif gratis dan terbuka untuk Excel dan PowerPoint dengan tujuan utama memastikan dokumen tetap bisa dibuka lintas software di masa depan. File dokumen e-book. Yang pertama ada EPUB. Format dokumen berikutnya adalah EPUB, singkatan dari Electronic Publication. EPUB pertama kali diperkenalkan oleh International Digital Publishing Forum atau IDPF pada tahun 2007 dan kini menjadi standar terbuka untuk e-book. Secara teknis, EPUB itu bukan satu file tunggal yang ajaib. Ia sebenarnya adalah paket arsip zip yang berisi kumpulan file HTML, CSS, gambar, serta metadata XML. Jadi, setiap halaman pada EPUB pada dasarnya adalah halaman web. Karena itu, EPUB fleksibel. Ukuran teks bisa diubah, font bisa diganti, bahkan layout bisa menyesuaikan ukuran layar. Di sisi kompatibilitas, EPUB didukung hampir semua aplikasi e-book reader modern, mulai dari Google Playbook, Apple Books, sampai perangkat Kindle. Meski awalnya Kindle pakai format MOBI sendiri, sekarang sudah mendukung EPUB setelah dikonversi. Keunggulan utama EPUB dibanding PDF adalah sifatnya yang reviewable. Artinya, teks bisa menyesuaikan dengan layar pembaca, baik smartphone kecil maupun tablet besar. Sedangkan PDF cenderung statis dan sulit dibaca di layar kecil.
Kalau kamu penasaran, file EPUB bisa di-rename dari .epub ke .zip lalu diekstrak. Di dalamnya, kamu akan menemukan struktur folder dengan file HTML dan CSS layaknya sebuah website mini. Inilah alasan kenapa EPUB sangat ringan, mudah diproses, dan bisa diubah-ubah tanpa software khusus. Singkatnya, EPUB adalah format yang mendorong standar terbuka dan fleksibilitas dalam dunia buku digital, menjadikannya lawan sepadan bagi PDF yang lebih kaku. Yang kedua ada MOBI atau AZW. Kalau EPUB adalah standar terbuka untuk e-book, maka MOBI dan AZW adalah format yang lebih tertutup dan erat kaitannya dengan ekosistem Amazon Kindle. Awalnya, MOBI berasal dari Mobi Pocket, perusahaan Prancis yang mengembangkan format ini di awal 2000-an. Pada tahun 2005, Amazon mengakuisisi Mobi Pocket dan menggunakan basis format tersebut untuk Kindle. Dari sinilah lahir format AZW, format proprietari Amazon yang secara teknis sangat mirip MOBI, tapi ditambah dengan sistem manajemen hak digital atau DRM. Secara struktur, MOBI masih cukup sederhana, berbasis pada standar lama Palm Doc. Sementara AZW lebih modern karena mendukung fitur tambahan, termasuk proteksi konten, anotasi, dan sinkronisasi antar perangkat Kindle. Satu catatan penting, berbeda dengan EPUB yang reviewable dan terbuka, MOBI dan AZW cenderung terkunci dalam ekosistem Amazon. Buku dalam format ini tidak mudah dipindahkan ke perangkat non-Kindle tanpa konversi. Meskipun Kindle identik dengan AZW, sebenarnya Kindle versi terbaru sekarang juga mendukung EPUB setelah dikonversi otomatis via layanan Amazon. Jadi, walaupun EPUB dan AZW dulu bersaing, kini Amazon lebih terbuka, meski tetap mempertahankan format eksklusifnya. Singkatnya, MOBI dan AZW adalah contoh format e-book proprietary yang lahir dari kebutuhan bisnis, bukan sekedar teknologi. Mereka mengikat pengguna ke dalam ekosistem Kindle, sementara EPUB mempertahankan kebebasan dan interoperabilitas lintas platform. Yang ketiga, ada Dejavu. Selain EPUB dan MOBI, ada juga format e-book lain yang cukup unik, yaitu Dejavu. Format ini dikembangkan pada akhir 1990-an oleh tim peneliti dari AT&T Lab. Berbeda dengan EPUB dan MOBI yang berbasis teks digital, Dejavu dirancang khusus untuk menyimpan dokumen hasil pemindaian, seperti buku, majalah, atau manuskrip lama. Format ini menggunakan teknik kompresi gambar yang sangat efisien, sehingga bisa menyimpan halaman hasil scan dengan kualitas tinggi, tapi ukuran file tetap kecil. Secara teknis, Dejavu membagi dokumen ke dalam beberapa lapisan. Yang pertama, background layer menyimpan warna dan tekstur. Yang kedua, ada foreground layer yang menyimpan detail teks. Yang ketiga, ada max layer yang menyimpan bentuk huruf hasil pemindaian. Dengan cara ini, teks bisa ditampilkan jelas tanpa harus membuat file berukuran besar. Di era awal 2000-an, banyak perusahaan digital dan arsip online memilih Dejavu dibandingkan PDF, karena PDF saat itu masih kurang efisien untuk dokumen hasil scan. Bahkan sampai sekarang, beberapa arsip buku lawas masih tersedia dalam format Dejavu. Namun, di luar komunitas akademik atau kolektor buku digital, Dejavu jarang digunakan. Seiring waktu, PDF semakin mendominasi karena dukungan software yang lebih luas. Singkatnya, Dejavu adalah format yang sangat nice, unggul di pemindaian dokumen bersejarah, tapi kalah populer di penggunaan sehari-hari. File dokumen lain yang perlu dikenal. Yang pertama ada Markdown atau MD. Sekarang kita masuk ke format dokumen yang mungkin tidak semua orang kenal, tapi sangat populer di kalangan programmer dan penulis konten digital, yaitu Markdown atau disingkat MD. Markdown pertama kali diperkenalkan pada tahun 2004 oleh John Gruber dengan tujuan sederhana, membuat penulisan teks yang rapi dan struktur tanpa perlu menghafal kode rumit seperti HTML. Secara teknis, Markdown hanyalah plain text dengan aturan simbol tertentu, misalnya tanda pagar untuk judul, tanda bintang untuk teks miring, atau tanda bintang 2 untuk teks tebal. File Markdown biasanya berekstensi .md atau .markdown dan bisa dengan mudah dirender menjadi HTML. Kelebihannya, file Markdown sangat ringan karena murni teks, bisa dibaca dengan mudah bahkan tanpa konversi, karena strukturnya tetap jelas. Didukung banyak platform modern, termasuk GitHub, GitLab, dan berbagai CMS. Banyak dokumentasi software open source di GitHub ditulis dengan Markdown, termasuk file readme.md yang hampir pasti ada di setiap proyek. Bahkan, sebagian platform blog dan sistem catatan modern, seperti Notion atau Obsidian, menggunakan Markdown sebagai dasar format. Keterbatasannya, Markdown standar tidak mendukung fitur kompleks seperti tabel penuh, grafik, atau styling lanjutan. Tapi, banyak varian Markdown menambahkan ekstensi fitur sesuai kebutuhan. Jadi singkatnya, Markdown adalah jembatan antara teks polos dengan dokumen terstruktur, ringan, mudah ditulis, tapi tetap bisa ditampilkan rapi di web atau aplikasi. Yang kedua ada LaTeX atau teks.
Berikutnya ada LaTeX, biasanya dieja LaTeX atau LaTeX. Format ini bukan sekedar dokumen biasa, melainkan sebuah sistem typesetting. Artinya, dirancang khusus untuk membuat dokumen dengan tata letak kompleks, terutama yang berhubungan dengan matematika, sains, atau riset akademik. LaTeX sendiri dikembangkan pada awal tahun 1980-an oleh Leslie Lamport sebagai perluasan dari TeX buatan Donald Knuth, seorang ilmuwan komputer legendaris. Secara teknis, file LaTeX hanyalah teks polos berekstensi teks yang berisi perintah markup. Contoh sederhananya, untuk menulis rumus matematika, Anda cukup mengetik sebagai berikut untuk menampilkan sebuah pecahan. Keunggulan LaTeX mampu menangani dokumen dengan struktur yang sangat kompleks, rumus, tabel besar, bibliografi, hingga multi-kolom. Sangat stabil untuk proyek jangka panjang, misalnya disertasi, jurnal, atau buku teks. Memberikan kendali penuh pada penulis atas tata letak dengan hasil cetak yang konsisten di berbagai sistem. Hampir semua jurnal ilmiah internasional di bidang matematika, fisika, atau ilmu komputer lebih menyukai naskah dengan format LaTeX dibanding Word karena dukungan persamaan matematisnya jauh lebih rapi. Bahkan standar archive.org, sebuah repositori riset global, mayoritas berkasnya disubmit dalam bentuk LaTeX. Namun kekurangannya jelas, kurva belajarnya sangat suram. Tidak seperti Word yang langsung menghasilkan sesuai dengan apa yang kamu lihat atau kamu kerjakan, LaTeX memerlukan penulisan kode markup, lalu dikompilasi dulu menjadi PDF. Singkatnya, LaTeX adalah pilihan utama ketika kebutuhan dokumen lebih dari sekedar teks, yaitu dokumen yang menuntut presisi ilmiah dan tipografi tingkat tinggi. Yang ketiga adalah file CSV. Format dokumen berikutnya adalah CSV, singkatan dari Comma Separated Value. CSV sebenarnya hanyalah file teks polos, tapi di dalamnya data ditulis dalam bentuk tabel sederhana. Setiap baris mewakili satu row, dan setiap nilai dipisahkan dengan tanda koma atau kadang titik koma tergantung pengaturan regional. Contoh isi file CSV sederhana bisa terlihat seperti ini. Kalau dibuka di aplikasi spreadsheet seperti Excel, Google Sheet, atau LibreOffice Calc, data tersebut langsung tersusun rapi dalam bentuk tabel. Kelebihan CSV yaitu sangat ringan karena murni teks, mudah diproses oleh komputer, terutama untuk pertukaran data antar sistem. Selain itu, juga didukung luas di hampir semua bahasa pemrograman, sehingga menjadi format standar untuk ekspor-impor data. Meskipun sangat sederhana, CSV masih dipakai di era Big Data. Banyak dataset penelitian, laporan keuangan, hingga log sistem awalnya dibagikan dalam bentuk CSV karena fleksibel dan mudah diolah kembali. Namun, keterbatasannya juga jelas. CSV tidak menyimpan styling, formula, atau grafik seperti Excel. Artinya, ia murni hanya menyimpan data mentah dalam bentuk tabel. Singkatnya, CSV adalah jembatan antara teks polos dan data terstruktur, praktis untuk menyimpan, bertukar informasi, tapi bukan untuk presentasi visual. Yang keempat ada XPS. Selain PDF, sebenarnya Microsoft juga pernah mencoba untuk membuat standar dokumen universal bernama XPS atau XML Paper Specification. Format ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2006 bersama dengan Windows Vista. Secara konsep, XPS sangat mirip dengan PDF. Dokumen dikemas dalam bentuk final, sehingga tampilan teks, gambar, dan layout tidak berubah meskipun dibuka di perangkat berbeda. Bedanya, XPS berbasis XML dan menggunakan teknologi Open Packaging Convention, konsep yang sama dengan DocX dan XLSX. Kelebihan XPS adalah terintegrasi langsung dengan Windows sejak Vista. Selain itu, juga berbasis standar terbuka XML, sehingga secara teori lebih mudah diproses oleh software pihak ketiga. Selanjutnya bisa menyimpan informasi vektor dengan sangat presisi, cocok untuk dokumen grafis. Namun kenyataannya, XPS gagal bersaing dengan PDF. Alasannya sederhana. PDF sudah lebih dulu populer, ekosistem softwarenya luas, dan Adobe berhasil menjadikannya standar internasional. XPS, meski masih ada di Windows hingga sekarang, namun jarang dipakai secara nyata di dunia kerja. Singkatnya, XPS adalah jawaban Microsoft terhadap PDF. Secara teknis menarik, tapi kurang sukses diadopsi nyata. Yang kelima, ada file CHM. Format dokumen berikutnya mungkin mengingatkan sebagian dari kalian pada era Windows lama. CHM singkatan dari Compiled HTML Help. Format ini pertama kali diperkenalkan Microsoft di Windows 98 sebagai standar untuk menyimpan file bantuan. Secara teknis, CHM adalah kumpulan halaman HTML lengkap dengan teks, gambar, style sheet, bahkan script yang kemudian dikompilasi menjadi satu file berekstensi CHM. Karena dasarnya HTML, tampilannya fleksibel dan bisa menampilkan hyperlink antar topik. Kelebihan CHM di zamannya, yang pertama, ukuran file relatif kecil berkat kompresi. Yang kedua, bisa memuat struktur indeks dan pencarian internal. Yang ketiga, mudah digunakan karena tinggal dibuka langsung lewat aplikasi HTML Help Viewer bawaan Windows.
Banyak aplikasi populer era 2000-an, mulai dari Winamp, Nero Burning Room, sampai software pemrograman mengandalkan CHM untuk dokumentasinya. Bahkan, developer sering membuat e-book bajakan dalam format CHM karena strukturnya mirip website mini. Namun, CHM juga punya keterbatasan serius. Yang pertama, keamanan rendah karena bisa menyisipkan skrip berbahaya. Yang kedua, tidak lintas platform, sangat bergantung pada Windows. Yang ketiga, seiring waktu digantikan oleh PDF, HTML biasa, atau dokumentasi online. Singkatnya, CHM adalah jejak sejarah format dokumentasi digital. Unik secara teknis, nostalgia bagi generasi Windows lama, tapi kini hampir punah di era cloud dan web modern. Perbandingan singkat. Setelah membahas semua jenis file dokumen, mari kita ringkas dalam perbandingan cepat agar lebih mudah diingat. Yang pertama, TXT, format paling sederhana, hanya teks polos tanpa styling. Yang kedua, ada doc, docx, dan ODT. Kategori word processor cocok untuk penulisan naskah, laporan, atau dokumen sehari-hari. Docx menjadi standar modern, sedangkan ODT adalah alternatif open source. Yang ketiga, PDF. Format universal, tampilan konsisten di semua perangkat, sering dipakai untuk dokumentasi final, e-book resmi, dan surat digital. Yang keempat, RTF. Mirip pengolahan kata, tapi ringan. Sering dipakai sebagai format pertukaran karena kompatibel lintas platform. Yang kelima, ada XLS dan SLSX, spreadsheet untuk data, tabel, grafik, dan manajemen angka. Yang keenam ada PPT dan PPTX, digunakan untuk presentasi multimedia, lengkap dengan teks, gambar, dan animasi. Yang ketujuh, ada ODS dan ODB, merupakan alternatif open source dari SLSX dan PPTX. Yang kedelapan, ada EPUB, MOBI, AZW, dan Dejavu, merupakan kategori e-book. EPUB terbuka dan fleksibel. MOBI atau AZW terkunci di ekosistem Kindle, sementara Dejavu unggul untuk arsip hasil pemindaian. Yang kesembilan, ada MD, LaTeX, dan CSV, merupakan format dokumen khusus. Markdown ringan untuk web dan dokumentasi. LaTeX cocok untuk riset akademik, sedangkan CSV cocok untuk data terstruktur sederhana. Yang ke-10 ada XPS dan CHM, merupakan format historis. XPS adalah upaya Microsoft melawan PDF, sementara CHM merupakan nostalgia era Windows untuk dokumentasi software. Intinya, semua format punya ekosistem dan fungsi spesifik. Ada yang fokus pada kesederhanaan seperti TXT dan CSV, ada yang untuk publikasi universal seperti PDF dan EPUB, ada yang untuk kerja profesional seperti docx, LaTeX, dan SLSX, dan ada juga yang kini lebih dikenal karena nilai historisnya seperti XPS dan CHM. Jadi, kita sudah membahas berbagai jenis file dokumen, mulai dari yang klasik seperti TXT dan doc, hingga yang modern seperti PDF, EPUB, bahkan format spesifik seperti XPS dan CHM. Masing-masing punya fungsi dan kelebihannya sendiri, tergantung kebutuhan kalian. Kalau butuh dokumen sederhana dan ringan, TXT atau RTF sudah cukup. Kalau ingin tampilan profesional, docx atau ODT bisa jadi pilihan. Sementara PDF tetap jadi standar universal untuk berbagai dokumen dengan format yang konsisten. Nah, dari semua jenis file tadi, format mana yang paling sering kalian gunakan sehari-hari? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Jika pada episode ini kita membahas file dokumen, pada episode selanjutnya kita akan masuk ke file audio. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan konten teknologi lainnya dari QuickTech ID, Indie Teknologi tanpa basa-basi. Sampai jumpa pada video berikutnya.